Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kita ada di rumah Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya selalu ada buat kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Kami umat-Mu sore hari ini mau datang kepada Engkau, mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang kami muliakan di atas segala-galanya. Tuhan berkati ibadah kami pada sore hari ini. Sucikan kami, urapi kami Tuhan, kuasailah segenap kehidupan kami ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa di surga. Setiap hati, setiap pribadi Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan melawat kami lebih lagi. Sehingga kami Tuhan, kami akan pulang dengan membawa sorak-sorai sukacita kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus
bersyukur yang lebih lagi. Selain kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami percaya di mana ada hati yang menyembah, di mana ada hati yang mau membuka di hadapan Engkau, disitulah Engkau akan melawat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa yang bersuka cita pada sore hari ini, lambaikan tangan. Sore hari ini kita mau bersuka cita, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudaraku. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Kita puji dengan girang-girang, dengan penuh sukacita. Amin. Oh haleluya Yesus. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus siapa? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, oh haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada di Yesus, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ku tak menang, karena Ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, sebabnya hidup. Haleluya Yesus. Amin haleluya. Sebabnya hidup. Haleluya Yesus. Ku tak menang, karena Ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebabnya hidup, sebabnya hidup. Mari saudara kita angkat tangan kita, angkat tangan kita. Amin. Sebabnya hidup. Amin. Ku tak menang, kasih Yesus. Ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebabnya hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Amin Yesus. Sebabnya hidup, sebabnya hidup. Tak menang, haleluya. Karena Yesus hidup, maka kita memiliki hidup yang berarti. Kita memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dia Yesus yang sudah menebus kita. Kita adalah umat-umat milik Tuhan.
Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Sebab itu hidup yang kita jalani bukan milik kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Amin saudaraku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bacakan ayat renungan minggu ini. Tolong ditampilkan ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Mazmur 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Kita angkat satu pujian, yaitu Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di
segalanya. Dengan penuh iman, angkat tanganmu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu benar. Kau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Engkau harapan kami, Engkau jawaban kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Amin. Ku alami sekarang ini, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, kau segalanya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, makasih sayang-Mu. Amin. Oh haleluya. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekali Kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Benny maju kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Di dalam hidupku, haleluya Yesus. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Juga kalau sebentar Bapak kami akan diberkati oleh firman-Mu. Hari Roh Kudus kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap hati kami pada saat sore hari ini. Engkau siap memberkati kami pada sore ini Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu, kami percaya juga Tuhan sudah mengurapinya. Tuhan sudah sembunyikan di belakang salibnya Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu boleh membawa iman percaya kami untuk lebih hari lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih hari lebih dewasa di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami senantiasa membutuhkan firman-Mu. Biarlah firman boleh membawa dalam hidup kami untuk lebih cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pernah saudara berperang? Pakai bambu runcing, pakai brand, bedil, dan lain sebagainya? Tidak pernah ya.
Tapi kalau saudara sadari, tiap hari ini kita berperang. Kita berperang setiap hari. Tapi firman Allah katakan, bukan berperang melawan darah dan daging. Tetapi melawan apa? Roh-roh yang ada di udara. Bersyukur kita ada di dalam kemenangan. Pada petang hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk kita bisa mendengar kembali firman Allah. Apa yang akan kita dengar, apa yang akan kita baca, apa yang akan kita juga laksanakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan baca dalam Roma pasal 8 ayat 47. Roma 8 ayat 47. Nah, itu tadi sih. Ya. Nah, 47. Ya. Dari mulai ayat ini aja. Ayat pertama supaya lebih lengkap pembacaannya ya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau kepenganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya maut, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang. Ya. Karena Dia, karena Yesus yang ada menyertai kita. Setelah Yesus bangkit, di sini dikatakan berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Ya, Tuhan ingin mereka sekarang orang-orang percaya mengerti tentang kerajaan Allah itu apa. Dalam perjalanan menuju kehidupan kekal itu, kita melawan harus peperangan. Peperangan dikatakan, peperangan di sorga antara iblis dengan malaikat. Peperangan di bumi, jadi selalu akan ada peperangan antara Tuhan dan iblis. Antara kerajaan Allah dan kerajaan setan. Peperangan ini juga melibatkan orang-orang percaya. Tetapi ada kemenangan bagi anak-anak kerajaan Allah. Puji Tuhan. Kalau saudara tidak ada di tempat ini, berarti saudara kalah. Ya. Tetapi bersyukur karena kemenangan yang Allah berikan
Tadi ada nyanyian, dia mati dan bangkit. Menyucikan kita. Puji Tuhan. Memang kita harus akui setiap hari peperangan melawan segala semudaya iblis, tetapi melawan diri sendiri terutama. Ya apa enggak? Itu paling sulit. Kalau melawan apa yang ada kelihatan itu tidak seberapa. Tapi melawan diri sendiri, aduh rasanya susah. Susah. Karena dari hati selalu iblis itu mengocok kita. Menggoyahkan kita. Supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Saya lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui apa yang menjadi orang percaya bisa menang. Saya buka aja ya, enggak apa-apa akan jauh dengan kalian. Peperangan di sini ya. Peperangan yang kita alami, kemenangan demi kemenangan itu dari Tuhan Yesus. Karena dia telah mati dan bangkit menyucikan dosa-dosa kita untuk kembali kepada Allah. Dikatakan yang pertama adalah darah anak domba itu menyucikan kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah dibeli, sudah dibayar kontan, bukan cicil, bukan kredit, tapi kontan dibayar. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dagingnya tercabut, bayangkan. Untuk siapa itu dia lakukan? Kenapa dia lakukan itu? Demi mengasihi saudara dan saya. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita kembali kepada Allah yang pencipta. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Hidup kita dari hari ke hari dipimpin. Allah memberikan pertolongan di dalam hidup kita kalau kita peka. Ya. Ini saya berbicara. Kalau kita peka akan Roh Kudus yang menolong kita, kita tidak jatuh. Tapi kalau kita membiarkan, cuek aja. Tidak bisa begitu. Kalau kita menyimpang dari kehendak Tuhan, apa jadinya? Padahal Allah sudah melakukan sesuatu bagi kita. Nanti minggu depan saya mau nyanyi, ya, mau nyanyi. Tapi hari ini saya nggak bisa, soalnya suara saya juga batuk. Nyanyi Sunda tentang penyaliban ini. Ya. Saudara ngerti, tapi nanti ada teksnya. Ya. Kemenangan demi kemenangan bukan kuat, bukan gagah yang kita lakukan. Roh Kudus yang menolong kita langkah demi langkah. Hari demi hari. Kekuatan kita seberapa? Tidak ada apa-apa. Saudara punya emas, punya berlian, punya intan, punya uang banyak. Dari mana? Siapa punya itu? Ayo. Kita tidak punya apa-apa.
Makanya dulu ada cerita seorang yang kaya raya, dia boleh meminta sama anaknya, kalau papa mati, lubangi itu peti mati itu. Loh, kok aneh? Untuk tangan. Jadi dilubangi. Itu menyadarkan bahwa hampa tidak memiliki apapun di dalam dunia ini dan mati pun tidak membawa apa-apa. Saudara, kalau kita tidak di pakaian, tidak diberi baju, mati ya begitu aja. Coba bayangkan bagaimana dengan mati corona. Ya, dengan mati di Aceh. Dikeruk dengan alatnya, lah dimasukin di lubang berak. Mana siapa yang nangisi? Siapa yang memberi pakaian? Tidak ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkat, memberikan rezeki kepada kita, itu adalah anugerah. Kemurahan Tuhan yang masih diberikan kepada kita, supaya hidup kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Apa sih rencana Tuhan itu? Rencana Tuhan itu supaya kita tunduk ke dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan bersama-sama sampai ke tempat tujuan. Bukan kehendak sendiri, bukan. Kehendak Allah. Yang perlu kita taati adalah kehendak Tuhan. Kalau orang tidak mengerti, makanya Tuhan Yesus katakan, bilang sama murid-muridnya waktu baru bangkit dari kematian itu, supaya mengerti jalan kehidupan menuju ke sorga itu peperangan yang harus kamu alami. Makanya saya pertama tadi bertanya, pernah saudara berperang? Tidak pernah. Memang tidak pernah. Ya, peperangan dengan lawan yang kita lihat. Tapi setiap hari peperangan kita ini. Perang terus. Setiap hari. Saudara harus tahu, iblis selalu mencari kesempatan. Di mana kita lengah, nah di situ kita jatuh. Sebab itu hati-hati. Tapi darah Yesus dikatakan sudah menyucikan dosa-dosa kita. Tiap hari dikatakan di sini Tuhan peperangan dengan iblis. Malaikat juga peperangan dengan iblis. Anak Tuhan juga peperangan dengan apa? Dengan kehendak sendiri. Ya apa ya? Betul kan? Kalau melawan orang yang kita lihat, bawa parang, bawa golok mungkin, kita lari, sembunyi. Tapi peperangan yang kita tidak nampak, di mana kita sembunyi? Di situ ada, di sini ada. Firman Allah menjadi pegangan hidup kita dari hari ke hari, ya. Di dalam Efesus pasal 6, ya. Efesus pasal 6 ayat 17. Kalau saudara membaca dari mulai ayat 10, perlengkapan rohani. Ya, jadi dilengkapi kita ini. Kerohanian kita dilengkapi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan,
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan dan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan kakimu ke kasut, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh adalah firman Allah. Kita punya pedang, gunakan itu. Tapi jangan juga dipakai sia-sia. Saya pernah pergi dengan ibu-ibu rombongan ke, lupa saya, kemana gitu. Itu ibu itu lata atau gimana, atau nggak ngerti saya. Sedikit-dikit darah Yesus. Goyang mobilnya sedikit, darah Yesus. Kebentur sedikit, mobilnya darah Yesus. Sampai saya bilang gini, sus, enggak boleh. Darah Yesus itu kan main-main. Sia-sia itu namanya, enggak boleh. Segala sesuatu kok. Lata-lata darah Yesus. Enggak boleh. Ya. Gunakan seperlunya waktu kita perlu. Jadi bukan asal-asalan. Memang kita dibekali. Tapi bukan hal-hal yang demikian yang harus kita gunakan. Percaya. Tuhan menolong kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Karena firman Allah pedang roh. Dikatakan apa di situ? Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Jadi doa juga merupakan senjata kekuatan. Kita punya pedang roh, tapi kita juga harus berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Ya. Sering saya bahas doa yang sungguh-sungguh itu bagaimana. Ya. Tapi saudara ingat, doa yang sungguh-sungguh bukan main-main. Bukan asal duduk, tengok kiri, tengok kanan, dengar ini, dengar itu, bukan. Atau ada juga orang doa main HP. Oh, itu bukan berdoa. Tidak bisa begitu. Fokuskan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita, keberadaan kita, sikap kita dalam berdoa itu bagaimana. Raja Daud, bagaimana cara dia berdoa? Bersujud di kaki Tuhan. Saya teringat kalau dulu ya, karena itu disebut guru saya ya disebutnya.
Mama saya dan guru saya, Oma Rungkat itu. Kalau berdoa itu, kupingnya itu ditutup. Jadi hanya fokus gitu. Sampai selesai. Tidak pernah dengar kiri, kanan. Tidak peduli dengan apapun. Ya itu bagus. Supaya konsentrasi kita dengan Tuhan itu lurus. Begitu. Puji Tuhan. Kita diajar oleh firman Tuhan. Diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Senjata peperangan kita adalah firman. Bukan pedang yang diasah. Bukan. Ya. Atau keris yang berdiri. Bukan. Tapi firman Allah adalah segala-galanya buat kita. Kalau hidup kita punya firman, puji Tuhan. Selamat, yakin. Karena punya firman, punya iman, pasti. Ya. Percaya kepada firman Allah dan imannya akan bertumbuh. Minggu lalu Saudari Mona menyampaikan. Kenapa sih si Thomas itu? Kok enggak percaya? Berapa lama dia ikut Tuhan? Jangan lamanya saudara ikut kepada Tuhan itu. Tapi bukti nyata yang Allah tuntut dari kita. Bukan karena saya sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan. Bukan itu. Lama ya boleh lama. Tapi mengerti firman Tuhan. Jalan hidup. Mau kemana arah dan tujuan kita. Arah dan tujuan kita sudah pasti. Kalau kita percaya Tuhan. Tidak ragu-ragu lagi saya. Betul. Karena itu sudah satu kepastian buat saya. Ya. Darah Yesus dikatakan ya. Darah anak domba. Roh Kudus yang selalu memimpin setiap saat. Mengarahkan kita kepada tujuan yang pasti. Roh Kudus tidak akan salah. Kalau ada orang berbicara, saya tadi dengar suara Tuhan begini. Jangan terlalu percaya. Ya. Tapi dengar dulu firman Allah. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau itu perkataan-perkataan yang dia dengar tidak sesuai dengan firman Allah, berarti perkataan keinginan sendiri. Bukan nubuat tapi lu buat-buat. Nah itu. Firman Allah tidak akan pernah salah. Asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Ada rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Apalagi orang yang punya karunia. Ya. Itu mengerti. Sebelum terjadi sesuatu, di hati sudah berbicara. Waduh, apa yang terjadi? Mungkin saya pernah ngomong sama Bapak Ibu di sini. Itu tahun berapa ya kejadiannya? Ini bukan yang kemarin 89, bukan ini 72 kalau salah. Nah ini 70 berapa? Nah itu Bapak Hanimade itu ngomong begini di mimbar. Dia bilang gini, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Senin yang indah,
kota yang bagus nanti akan hancur. Boh, kaget kita dengar itu. Tapi diimani. Dan memang tanggal 1 persis waktu itu. 1 Januari, ngeri saya sungguhan. Saya kan tinggal di Keramat Raya ya. Jadi jalan raya besar itu. Senin itu kira-kira sini ke, tidak sampai ke mana ya? Ke ini, ke apa tuh belokan ke Lumajang itu sampai di situ kira-kira. Senin itu. Hancurlah dia sudah. Dan selain dari itu, aduh Tuhan, kalau saya lihat bisa merem mata saya lihat di jalan gini. Saya tidak berani ke sana, takut. Otak manusia berceceran. Ampun Tuhan. Sampai saya tutup mata, aduh kok begitu sih orang jahat banget. Dan setelah itu terus kan kejadian yang jahat sekali. Sampai corona. Perusak itu. Orang punya hikmat, Roh Kudus berbicara langsung. Memang saya kan alami tahu Gestapo ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ada yang enggak umur. Saya tahu. Di jalan raya itu panser jam malam kan. Ngeri. Kota Jakarta segitu ramenya. Panser 4 baris itu kan jalan 2 jalur kan. Aduh. Ada ibu-ibu pulang kerja. Taunya gerwani. Dieder-eder rambutnya. Taunya di sininya bawa pisau silet, bawa apa gitu. Ngeri saya. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu. Hanya orang yang mengerti, yang tahu bersekutu dengan Roh Kudus. Pasti Tuhan buka jalan. Memberikan tahu. Dan tidak berdusta dan kenyataannya memang betul. Oh puji Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan jangan sampai alami lagi seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi di Indonesia seperti itu. Corona datang. Luar biasa. Dan memang tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya hidup di dalam dunia ini. Maka itu Yesus katakan kamu harus mengerti. Harus tahu jalan hidup ke sorga itu seperti apa. Bukan lenggak-lenggok naik mobil mewah, bukan. Saudara, banyak tantangan, banyak rintangan. Mampu apa tidak? Ada orang berbalik. Daripada begini gue pergi aja ke klub malam. Pergi aja ke sana. Ngapain di sini? Ikut Tuhan seperti ini. Aduh Tuhan. Itu anak Tuhan loh. Sampai bisa begitu. Saya nasihati. Kamu sudah percaya Tuhan Yesus. Kamu tahu Tuhan itu mati buat kamu. Kok sampai begitu kamu tega-teganya? Pengkhianat. Saya bilang gitu. Tapi dia bilang, lu gua. Iya kan? Mau bilang apa kalau dia begitu? Aku cuma mengingatkan karena teman. Tapi kalau tidak mau diingatkan ya up to you lah. Apa kata kamu? Nah saudara, makanya Yesus ingatkan murid-muridnya. Harus mengerti lu perjalanan ke sorga ini tidak jalan lurus, gampang begitu, jalan tol. Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan. Bukan begitu. Di dunia ini banyak jalan tol gampang kemana-mana. Sebentar. Tapi ke sorga enggak begitu. Tantangannya besar sekali. Aduh Tuhan. Lalu yang ketiga. Kita anak-anak kerajaan Allah menjadi pemenang.
Nah, ketiga, tidak mengasihi nyawanya sendiri. Jadi jangan mengasihi diri sendiri. Ini yang perlu aku katakan. Kita ini harus melayani Tuhan. Kalau cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bukan hanya Yesus berjalan dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, dari gunung ke gunung. Nah, kita mau enak-enak saja. Tidak begitu. Beritakan firman Allah, tidak menyayangkan nyawanya. Contoh, Stefanus, beritakan firman Allah. Matilah dia dirajam. Tapi apa katanya? Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mati. Karena firman Allah. Saudara, memang kita serba salah. Alkitab suruh kita lakukan itu. Kalau kita tidak melakukan, ya salah juga dikatakan ya. Tidak mengasihi nyawanya. Kalau kamu mau ngikut aku, di dalam Lukas di sana dikatakan harus pikul salib tiap hari. Peperangan pikul salib tiap hari. Viko mau pikul salib kamu dari jalan situ ke situ balik lagi. Bukan begitu. Punya beban di hati. Bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, itu namanya pikul salib. Firman itu harus diberitakan. Harus didengar. Siapapun orangnya. Jangan pilih. Ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara ngerti bahasa Madura ini. Mulut saya kadang-kadang kepengen bersaksi. Tapi mulut saya enggak bisa. Rugi ya. Di sini sudah sekian puluh tahun enggak bisa Madura. Ya bodoh banget katanya. Tanya. Kamu bisa Madura? Enggak. Ya ampun, kok bodoh banget kamu. Ya mau bagaimana? Saya juga ingin dengar orang Madura ngomong, selalu ngajak bahasa Indonesia sama saya. Jadi ya enggak bisa saya. Itulah. Jadi firman Allah harus diberitakan sampai mati. Yesus memberitakan firman kan sampai mati. Stefanus memberitakan firman Tuhan sampai mati. Paulus memberitakan firman Tuhan sampai mati. Apalagi banyak contoh-contoh firman Allah. Apa yang kita dapat buat? Setelah dengar firman Tuhan, belajar mengerti. Jalan ke sorga itu ternyata tidak mudah. Makanya banyak orang nggak mau ikut Kristen. Itu salah, ini salah, itu tidak boleh, ini tidak boleh katanya. Ya, itu yang hatinya belum lurus. Hatinya belum terpanggil. Tapi terus berdoa. Satu saat akan diubahkan oleh Tuhan. Jangan percaya kepada Tuhan. Tidak bisa begitu kita menginjili orang langsung orang itu terima Tuhan. Tidak bisa. Tunggu waktunya. Tidak sebentar. Dan kita berani menjawab apa yang dia tanya. Tentang kebenaran. Kalau tidak bisa, tolong yang lain. Begitu ya. Aduh aku gak ngerti. Orang itu tanya begini. Tanya yang lain. Supaya kerjasama. Ya. Saya pernah ditanya sama Bapak Akiu kalau gak salah. Mamon itu apa Om? Coba saya tanya dulu saudara. Mamon itu apa? Hah? Apa mamon?
Saya katakan mamon itu setan. Yang mendorong kita supaya cari harta. Nggak bisa cari Tuhan dan cari mamon, nggak bisa. Kita harus pisahkan. Harus pisahkan. Tuhan ya Tuhan, mamon ya mamon. Begitu. Jangan dikuasai hidup ini oleh mamon. Yesus mati di kayu salib, tetapi kematiannya mengalahkan iblis. Betul. Meskipun alami kesukaran, penderitaan, dan aniaya, iblis tidak dapat menggoyahkan iman kita. Kalau kita kuat, kita teguh. Sebab yang terpenting ialah tabah, kuat, kokoh, teguh, bagaikan sau. Tahu sau, Bapak Ibu? Tahu sau enggak? Coba angkat tangan yang tahu sau. Hah? Boh, masa enggak tahu? Sau? Sau itu biasanya kalau perahu layar atau kapal juga itu ada tancapnya, apa namanya, pancangnya. Jadi ditancapkan di situ sampai ke dasar laut. Ombak sebesar apapun tetap dia tinggal di situ. Kapalnya tidak kemana-mana karena tertancap. Nah, sau itu begitu. Iman kita, ada ayatnya kok, cuma saya nggak baca di sini. Harus seperti sau, tertancap benar-benar. Hanya Yesus. Tidak lain dari Tuhan Yesus. Jangan goyah. Dengan adanya seperti sekarang ini, iman saudara jangan goncang. Ya, kuatkan, teguhkan imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Malah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di waktu-waktu seperti ini, siapa yang dapat menolong kita? Saudara? Teman? Orang penggede barangkali? Tidak bisa. Hanya Dia. Dia yang tidak kelihatan itu yang dapat menolong kita. Ya. Siapa Dia yang tidak kelihatan? Yesus. Puji Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tetap beriman kepada Dia. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, Allah memberi pondasi. Pondasi itu apa? Dasar rumah, dasar bangunan. Itu harus kuat. Ya. Pondasinya dikatakan di sini yaitu kemenangan oleh darah Yesus. Darah jangan lupa. Darah walaupun lambangnya ini segini, tapi ini bermanfaat sekali. Darah. Setetes darah Yesus yang suci. Bagus. Menghancurkan dosa-dosa keji katanya. Lagu lama itu sekarang udah gak pernah nyanyi itu. Tapi dasar hidup kita, darah, firman Allah, Roh Kudus. Dasar hidup kita. Dasar kekuatan iman kita hanya di dalam Roh Kudus. Dan firman Allah, darah Yesus. Itulah yang menjadi senjata peperangan buat kita. Firman Allah, ya, sebagai pedang roh, bertahanlah. Dan serta kemenangan oleh karena kematian Yesus, semua boleh alami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan, itu saja. Udah panjang juga sih. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, tolong para
singer, kita nyanyikan cintanya dan kasihnya. Saya suka lagu ini, benar deh. Karena apa? Darah Yesus itu luar biasa. Cintanya dan kasihnya. Saya sedang berdiri. Lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi umat manusia. Darah domba. Sekali lagi coba ini saya lagi cari cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Amin. Putranya dikorbankan demi umat manusia. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Nanti Bapak Yohanes akan berdoa untuk perjamuan ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan sudah bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan pada ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur ada kekuatan kembali untuk kami bisa melangkah Tuhan. Iman kami mau bangkitkan kembali Tuhan. Sebab janji-Mu itu selalu ya dan amin. Bahwa perkataan-Mu itu selalu Engkau tepati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya, kami mau tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Untuk kami mau tetap percaya, untuk kami tetap mau berserah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bahwa kasih setia Tuhan akan terus kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan urapan-urapan yang baru daripada Tuhan, sehingga Engkau pakai di dalam pelayanannya, membawa setiap umat-umat Tuhan untuk lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pegang roti pada tangan kanan, coba dibuka dulu. Ambil rotinya, nanti tinggal air anggurnya. Ya. Kalau sudah dapat rotinya, angkat ke atas tangan Bapak Ibu Saudara, supaya tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Mungkin ada orang-orang tua yang belum bisa, tolong dibantu untuk membukanya. Sudah semua? Ya. Tunggu, masih ada yang belum. Roti ini lambang dari tubuh Yesus. Anggur itu lambang dari darah Yesus. Makanya jangan main-main dengan darah ini, anggur ini. Ada mukjizat terjadi saudara dengan darah ini kalau saudara sungguh-sungguh beriman. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah mendapatkan penghiburan. Lewat perjamuan ini asal sungguh-sungguh saudara aminkan firman Allah. Dengar firman Tuhan dahulu. Pegang roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, Yesus katakan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mari kita akan makan rotinya dulu ya. Dalam nama Yesus. Ambil anggurnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Aduh Tuhan, terima kasih. Perbuatlah ini seperti setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum air anggur ini dalam nama Yesus dengan iman. Sudah semua? Kita sembah Dia beberapa saat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. cinta-Mu yang besar atas kami, buat pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tidak akan pernah bisa kami balas segala yang Tuhan telah berikan.
lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Hanya untuk kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa Bapa. Kami sudah dikuduskan kembali Tuhan. Kami sudah diselamatkan kembali oleh pengorbanan-Mu Bapa. Biarlah kehidupan kami di hari-hari yang akan datang lebih lagi berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh berlaku benar, hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Agar kami tidak jatuh lagi dalam dosa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat pengorbanan-Mu Bapa. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang kelak bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh perjamuan kudus, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah persembahan kami juga berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan salah dosa kami, yang terkadang kami menyakiti hati-Mu, yang terkadang kami berbuat salah Bapa. Kami anak-Mu yang lemah Tuhan. Oleh sebab itu hanya Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian, yaitu Kasih-Mu lebih dari mentari. Nanti selanjutnya Bapak Gembala tutup ibadah ini dengan doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sungguh kami bisa merenungkan dari hari ke hari, begitu baik
Tidak ada kata-kata lain yang dapat kami sampaikan kepada Engkau. Hanya bersyukur untuk pemeliharaan dan keberkatan dari Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami sangat berterima kasih. Engkau maha membaharui kami kembali. Darah Yesus yang memberi kemenangan kepada kami, firman Allah dan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami. Biarlah umat-umat Allah yang ada pada malam hari tetap kuat, tetap melangkah berjalan di dalam kebenaran-Mu, bukan kehendak sendiri, kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih. Berkati di sawah, di ladang, di toko, di kantor, usaha apa saja yang mereka kerjakan, semua mendatangkan keuntungan dan keberhasilan. Biar sebentar pulang naik kendaraan ataupun berjalan kaki, Tuhan menyertai mereka sekalian bertiba di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat yang melimpah dari Bapa di sorga. Lewat Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, dan dalam pimpinan anak laki-laki dan firman Allah tetap menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.